Selamat siang semuanya. Maaf atas ketidaksopanan saya. Mungkin Anda semua bertanya, apa yang sedang saya baca? Dan saya sedang membaca sebuah buku yang berjudul Babat Tanah Jawi. Tentunya tanpa mengurangi sikap saya yang lebih parah lagi. Perkenalkan semuanya, nama saya dari Referensi Mente. Dan saya dari kelas 11-1. Saya ingin melakukan resensi atau semacam review dari buku Babat Tanah Jawi ini. Pertama-tama, buku ini sendiri dikarang oleh Althoff W.L. yang merupakan seorang Belanda, dan buku ini sendiri dikarang pada tahun 1941. Dan tentunya karena memang ini adalah buku yang diciptakan oleh orang Belanda, ada ahli bahasanya yang dilakukan oleh Bapak H.R. Sumarsono, dan penyuntingnya adalah Floriberta Aning dan A. Yogaswara. Sedangkan diterbitkannya oleh penerbit Narasi, dan buku ini bisa kalian beli di local bookstore, atau bisa di dekat saya sendiri sih terdapat Gramedia. Saya belinya di Gramedia Matraman. Pertama-tama mungkin kita harus membahas apa yang terdapat dalam buku ini. Pertama-tama, di dalam buku ini diceritakanlah sebuah cerita. Jadi babat adalah yang memiliki arti sebuah cerita mengapa sebuah negara, dalam konteks ini adalah negaranya adalah kerajaan, bisa berdiri. Dan Babat Tanah Jawi artinya sebuah kerajaan di tanah Jawa yang berdiri. Jadi menceritakan semua kerajaan dan sebuah silsilah dari masyarakat, dari raja-raja Mataram, dari manusia pertama, bahkan sampai adanya ke dewa-dewa Hindu. Ini bagi kalian merasa bahwa ini mungkin ini bakalan tidak relate, tapi percayalah kepada saya, buku ini menceritakan sampai runtuhnya Mataram Islam yang dikarenakan oleh perjanjian Giyanti oleh yang memecah kerajaan Mataram menjadi tiga bagian. Dan dalam Babat Tanah Jawi ini, saya sangat rekomend bagi kalian semuanya suka baca buku atau baca cerita untuk membaca buku ini. Kenapa? Karena buku ini berasal dari serat-serat atau dari cerita-cerita setiap kerajaan di Jawa. Jadi tidak hanya satu kerajaan doang yang akan dibahas. Jadi yang dibahas adalah kerajaan yang sebelum datangnya VOC dan sesudah adanya VOC, sesudah adanya Belanda. Dan mungkin di sini juga banyak sekali terdapat inspirasi mengapa ibu kota kita, atau mungkin banyak sekali orang-orang partai mengatakan bahwa mengapa Jawa itu adalah kunci. Dalam buku ini diceritakan panjang perjalanan tanah Jawa, panjang perjalanan kerajaan-kerajaan yang berdiri di tanah Jawa, dan banyaknya sekali rintangan-rintangan yang sudah dihadapi. Tapi yang menarik bahwa walaupun ini bersikap seperti dongeng dan tidak nyata, tapi di sini juga dibahas bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman tersebut. Di dalamnya terdapat kebahagiaan, di dalamnya terdapat kesedihan, di dalamnya terdapat kesengsaraan. Dan ini membantu kita untuk memahami banyak hal. Dan ini adalah buku yang lumayan menginspirasi bagi kalian yang, karena di setiap cerita dari buku ini sebenarnya terdapat pesan moralnya. Dan itulah mengapa menurut saya buku ini lumayan respectable dan harus mungkin silahkan dibaca.
karena memuat banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik menurut saya. Em, Mungkin itu saja dari sinopsisnya, karena ceritanya sangat panjang, dari kerajaan pertama di tanah Jawa, bahkan dari Nabi Adam diceritakan di sini sampai ke keturunan-keturunan Mataram. Ya kalau kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang Jawa memiliki silsilah yang sangat panjang dari Nabi Adam ke raja ini, ke raja ini, ke raja ini gitu. Maka ini buku yang sangat bagus. Kelebihannya bahwa ya tadi pesan moralnya sangat banyak. Tidak terhitung berapa banyak pesan moral yang bisa diambil dari sini. Dan juga buku ini bersikap buku ini jika kalian semua suka cerita, kalian suka dongeng, kalian suka mendengarkan sebuah cerita dari orang tua kalian, suruh orang tua kalian baca buku ini. Karena buku ini saya bilang ini hampir seperti dongeng, tapi dongeng yang benar-benar ada di dalam sejarah kita. Kekurangannya menurut saya, kekurangannya adalah karena ini adalah ahli bahasa, terkadang kita belum terlalu tahu atau terlalu paham dari beberapa bahasa-bahasa yang dipakai. Dan juga di sini buku ini tidak punya pembatas buku. Yang sayangnya halamannya terdapat sekitar 400. Maaf, saya harus baca dulu. 432. Dan jikalau Anda melupakan halamannya, itu akan sangat sulit untuk kembali. Dan ya tadi, karena ini buku dongeng, banyak sekali masyarakat yang percaya itu jadi saya rasa agak buta lah. Karena walaupun memang ada di dalam sejarah cerita cerita Mataram, cerita Majapahit dan semacamnya, buku ini sebenarnya karena ini adalah historiografis yang tradisional, ini sangat menyanjung, sangatlah menaikkan derajat raja-raja yang berada di tanah Jawa. Dan saya rasa itu saja kekurangannya. Jikalau kalian suka baca dongeng, menurut saya ini buku terbaik menurut saya. Karena ini adalah buku yang walaupun saya bilang penulisnya adalah W.L. Althoff, tapi sebenarnya cerita-cerita ini dikumpulkan dari setiap kerajaan-kerajaan di Jawa. Jadi tak terhitung ceritanya dan saling koneksinya sangat banyak, dan memberitahu sebuah cerita dari masa lalu yang saya rasa kita juga memahami bahwa apa kata modern itu dari buku ini. Dari buku ini saya paham bahwa hal yang kita anggap sebagai modern sekarang itu tidak sama dengan apa yang mereka anggap modern pada zaman tersebut. Dan buku ini sangatlah bagus. Maksud saya tidak hanya menceritakan agama Hindu, tapi menceritakan agama Islam juga. Dan buku ini sebenarnya semua usia, saya akan bilang semua usia bisa membaca buku ini. Maka dari itu saya harap Anda semua tertarik untuk membaca buku Babat Tanah Jawa ini, karena bagaimanapun buku ini sangat menarik. Itu saja dari saya. Terima kasih dan jangan lupa baca buku. See ya.